dari apa tujuan daripada yang namanya persatuan dalam perbedaan. Nah, perlu kita ketahui dulu bahwa ini sangat penting yang namanya persatuan dan kesatuan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di mana ada beberapa manfaat kalau misalnya ada persatuan dan kesatuan. Misalnya di lingkungan masyarakat, kalau kita memperhatikan, kalau sudah terjadi yang namanya persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat, maka manfaatnya yang pertama adalah tidak terjadi keributan. Kemudian tidak terjadi misalnya ada masalah di antara yang satu dengan yang lain. Kenapa bisa terjadi? Karena sudah adanya yang namanya persatuan dan kesatuan. Tetapi ada juga manfaat atau kekurangannya kalau misalnya dalam lingkungan masyarakat itu tidak ada yang namanya persatuan dan kesatuan. Contohnya sering terjadi perkelahian, sering terjadi keributan, sering misalnya mengambil barang yang bukan milik kita. Kenapa? Karena tidak ada yang namanya persatuan dan kesatuan. Kemudian manfaat daripada yang kalau misalnya ada persatuan dan kesatuan, jika dalam satu pekerjaan, misalnya sedang membuat jembatan, kalau misalnya hanya satu orang yang mengerjakan jembatan itu, pasti tidak akan berhasil. Tetapi kalau misalnya dilaksanakan secara gotong royong, maka jembatan yang kita laksanakan itu, yang kita kerjakan itu akan cepat selesai. Maka anak-anak kami, peserta didik kami, tugas kita sekarang, kita bisa menentukan apa manfaat kalau ada persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat. Kemudian tugas yang kedua, kita mencari atau menulis apa misalnya kekurangan. Ya, kalau misalnya tidak ada yang namanya persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat. Sudah bisa kan? Sudah bisa membedakan kalau misalnya ada persatuan, berarti bisa juga kita bedakan kalau misalnya tidak ada yang namanya persatuan. Baik, sekarang silakan cari contohnya dua masing-masing, apa manfaat kalau ada persatuan, apa juga misalnya kekurangannya kalau tidak ada persatuan dan kesatuan. Ini bisa kita ambil di lingkungan masyarakat. Silakan kita cari.